mewakili Badan Narkotika Provinsi untuk lebih mengeksplorasi bagaimana sesungguhnya peredaran dan dampak peredaran narkoba di wilayah Lampung. Silakan Pak Rusbian. Terima kasih moderator kesempatan kepada saya. Pada saat ini saya mewakili dari Badan Narkotika Provinsi Lampung karena pada waktu bersamaan ini Kepala Pelaksanaan Harian hari ini dilantik. Jadi implementasi dari Undang-Undang 35 tahun 2009, kelembagaan BNP itu organisasi vertikal. Dan hari ini kepala kami itu lagi dilantik Jakarta. Jadi dengan rasa hormat, permohonan maaf beliau tidak dapat hadir dan didelegasikan pada saya untuk hadir dalam diskusi ini. Selain itu, kapasitas saya juga selama ini apa dikatakan moderator, saya banyak terlibat dalam penggiat masalah narkoba di Lembaga Swadaya Granat. Kebetulan saya masih dapat amanah sebagai Ketua DPC Granat Bandar Lampung. Tapi kapasitas saya di sini sebagai mewakili Lembaga Badan Narkotika Provinsi. Berbicara narkoba, narkoba itu merupakan bagian realitas kehidupan. Sejak dulu kala sudah ada, cuman beda istilah saja. Karena semakin kompleks, semakin banyak, maka muncullah istilah narkoba, di mana narkoba itu merupakan akronim dari 3 suku kata pengelompokan, yaitu terdiri dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Di Lampung disinyalir tidak ada satu kecamatan pun yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kalau hari ini kita baca Lampos, ada kejadian pembakaran polsek ya, itu mungkin ada indikasi sedikit banyak pemicunya adalah narkoba, mungkin dari minuman keras. Karena secara konseptual, rokok, minuman keras itu termasuk narkoba, karena dia masuk golongan bahan adiktif. Artinya beginilah, realitasnya narkoba itu sudah merebak di seluruh lapisan masyarakat. Kenapa jadi permasalahan? Narkoba jadi masalah itu ada 3 permasalahan narkoba. Pertama, karena disalahgunakan. Kalau tidak disalahgunakan tidak hanya di masalah. Contoh, lem Ibon inhalant itu diciptakan untuk alat perekat. Tapi kalau disalahgunakan dia berdampak buruk. Ya, jadi disalahgunakan. Jadi pertama, narkoba itu disalahgunakan. Kedua, adanya produksi gelap. Ada yang memproduksi, ada yang membuat atau ada yang menanam, yaitu produksi gelap. Ketiga, adanya peredaran gelap. Nah ini 3 masalah inilah. Kalau tidak diantisipasi, upaya penyalahgunaan narkoba ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan bangsa, terutama generasi mudanya. Nah di Lampung disinyalir hampir semua kecamatan tidak lepas dari penyalahgunaan narkoba. Kalau kita baca berita hari ini ada pembakaran gara-gara ada organ tunggal, mabuk ditegor nggak terima, airnya ngamuk dan sebagainya. Ini. Atau kita ingat 2 atau 3 tahun yang lalu di Lampung, itu ada seorang nelayan, bisa saya berdiri moderator ya, diberitakan di media lokal, namanya Supran. Supran itu kejadian di Lempasing 3 tahun yang lalu kalau tidak salah, ya kan? Dia mengkonsumsi minuman keras, termasuk golongan yang membuat kecanduan. Akhirnya terjadi clash dengan perempuan. Tadinya di perahu, dia pindah minum di kuburan Cina ada Lempasing. Nggak tahu gimana kejadian, akhirnya dibunuh. Ini kalau kita masih ingat, memori kita masih ingat, akibat minuman keras berdampak buruk. Ya, dibunuh, dipotong. Badannya ditinggalin di kuburan Cina, kepalanya dibawa kota Karang oleh si Supran. Nama ceweknya Rina Tomboy. Ini kejadian tidak jauh. Inilah kondisi yang memprihatinkan. Persoalan narkoba di Lampung ini semakin hari semakin marak. Oleh karena itu perlu upaya yang sungguh-sungguh. Nah 3 permasalahan. Kemudian persoalan narkoba juga terkait dengan hukum pasar. Ada yang menjual dan ada yang menggunakan. Siapa yang menjual? Para sindikat. Para sindikat ini bekerja secara sistematis, terorganisir dalam rangka mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah ini persoalannya, tapi yang apa diuraikan oleh Dir Narkoba, narkoba itu kalau dikonsumsi berlebihan akan berdampak buruk terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental dan perilaku. Bahkan penyalahguna narkoba bisa melakukan tindak kriminal. Karena sasaran daripada narkoba, hampir semua narkoba adalah pusat saraf, otak yang dirusak. Bahkan kalau sudah menggunakan narkoba, menggunakan jarum suntik yang tidak steril, bisa menularkan virus HIV/AIDS. Virus HIV/AIDS ini punya korelasi yang erat dengan pengguna narkoba.
apabila menggunakan narkoba jarum suntik yang tidak steril. Kemudian ada kecenderungan pelaku penyalahguna narkoba itu adalah pelaku seks bebas. Pelaku seks bebas itu rentan tertularnya virus HIV/AIDS. Nah, sampai saat ini belum ada obat yang ampuh untuk menyembuhkan tertularnya virus HIV. Nah, inilah dampak buruk daripada narkoba terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental, dan perilaku. Akibat penyalahgunaan narkoba ini kalau tidak diantisipasi, kalau tidak ada upaya yang sungguh-sungguh, bisa menyebabkan lost generation, generasi yang hilang. Nah, tema kita menarik, generasi muda sebagai benteng NKRI. Nah, generasi muda lah ini yang perlu diberi kemampuan yang tangguh agar tidak digerogoti oleh penyalahgunaan narkoba. Kalau tidak diberikan sosialisasi informasi yang benar tentang narkoba, 5 atau 10 tahun lagi generasi kita akan rusak. Lost generation itu secara fisik generasi mudanya ada, tapi secara mental dan secara intelektual rusak akibat penyalahgunaan narkoba. Pertanyaannya, adik-adik mungkin ya, teman-teman sekalian, sudah banyak penyuluhan, sering razia dan sebagainya. Bahkan ada undang-undang yang direvisi dari Undang-Undang 22 menjadi Undang-Undang 35. Kok narkoba tetap marak? Betul kan? Sering razia dan sebagainya tetap marak. Angka penyalahgunaan tetap tinggi. Nah, paling tidak kalau kita bedah, kenapa penyalahgunaan narkoba itu tetap marak? Ada 4 faktor. Kenapa narkoba itu tetap marak? Penyalahgunaan narkoba. Memang tidak mungkin narkoba ini bisa dihapuskan 100%. Dihapuskan jadi habis sama sekali. Tetapi bagaimana narkoba ini bisa ditekan sekecil mungkin? Kenapa tetap marak? Ada 4 faktor. Faktor pertama, pelaku narkoba ini sindikat. Sindikat itu organisasi yang terorganisir, organisasi yang sistematis dan memiliki anggaran yang kuat. Saya ingat nasihat Imam Ali. Imam Ali menasihatkan seperti ini. Suatu kejahatan yang terorganisir dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi upaya penanggulangan narkoba ini kalau tidak diatur secara terorganisir, tidak mungkin kita mampu mengalahkan sindikat itu. Jadi kejahatan yang terorganisir mampu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir oleh sindikat. Sindikat ini bermain luar biasa dengan kemampuan organisasi yang terorganisir dan dengan skala internasional. Kedua, selain sindikat kenapa tetap marak? Kita sadari koordinasi dan komitmen kita masih lemah. Kita ada undang-undang, kita ada perda, tetapi dalam upaya penanggulangan narkoba, anggarannya masih sangat minim. Dari 13 kabupaten di Provinsi Lampung, hanya 3 kabupaten yang menganggarkan upaya penanggulangan narkoba dalam APBD. Lainnya di pos bantuan. Bahkan Bandar Lampung pun tidak menganggarkan. Mana mungkin kita mampu menanggulangi narkoba kalau tidak ada anggaran. Selain faktor anggaran yang cukup, sumber daya manusianya yang memadai dan sarana. Kita sudah ada kesepakatan tapi komitmen kita masih rendah. Ketiga, upaya dari penanggulangan narkoba yaitu aspek yuridisnya, peraturan perundangannya. Peraturan perundangannya sudah bagus, dilakukan revisi Undang-Undang 22 ke 35. Tetapi implementasinya, penegakan hukum dirasakan tidak memberikan efek jerak. Bahkan disinyalir ada beberapa sindikat narkoba bermain di lembaga pemasyarakatan yang kita baca. Artinya kita harapkan undang-undang yang cukup bagus itu harus ditunjang dengan pelaksanaan undang-undang yang baik. Pelaksanaan undang-undang itu bukan hanya kepolisian, di situ menyangkut kepolisian, kejaksaan, keputusan pengadilan, dan pelaksana eksekusi keputusan lembaga pemasyarakatan. Ini saling terkait. Jadi kalau polisinya sudah semangat, sudah serius, tetapi pelaksana eksekusinya memble, inilah. Maka disinyalir ada beberapa lembaga pemasyarakatan sebagai sarana tepat jaringan narkoba. Nah ini, jadi adanya sindikat, kemudian koordinasi dan komitmen yang lemah, pelaksanaan undang-undang itu masih belum yang diharapkan. Dan terakhir, mengapa tetap marak? Masyarakat kita sebagian besar masih apatis, masih masa bodoh. Bahkan sebagian masyarakat berpikir bahwa usulan narkoba itu urusan pemerintah, urusan narkoba itu urusan kepolisian. Selagi masyarakat berpikir masalah narkoba itu adalah masalah pemerintah, masalah BNN, masalah polisi, jangan harap mampu mengendalikan narkoba ini. Karena persoalan narkoba adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Jadi perlu kita bangun kepedulian masyarakat, agar masyarakat peduli. Upaya pencegahan pemberantasan narkoba itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nah ini, mudah-mudahan sosialisasi ini, pertemuan ini mampu membangkitkan kepedulian peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba. Nah inilah
4 faktor mengapa persoalan narkoba tetap marak. Ada sindikat, komitmen dan koordinasi masih lemah, pelaksanaan undang-undang itu belum memadai, dan masyarakat belum sepenuhnya peduli. Belum peduli. Persoalannya bagaimana upaya penanggulangan narkoba? Secara konseptual, upaya penanggulangan narkoba ini perlu melibatkan semua elemen masyarakat, berbagai instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Adapun tugas penanggulangan narkoba itu ada 4, yaitu upaya preemptif. Mereka yang belum terkena narkoba diberikan informasi, pengetahuan melalui penyuluhan, ceramah, media cetak dan sebagainya untuk tahu mengerti untuk menghindari. Nah, seperti acara ini, kita tahu bahaya narkoba bukan kita untuk mencoba, justru kita untuk menghindari dan menginformasikan kepada teman kita yang lain. Kemudian upaya prevention, yaitu melakukan pencegahan pada pintu masuk. Kita melakukan razia di bandara, di pelabuhan, bahkan melakukan razia-razia di tempat-tempat yang kondusif, tempat transaksi dan mengkonsumsi narkoba. Ini dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ketiga, upaya represif. Kita harapkan upaya penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pelaksana keputusan pengadilan mampu memberikan efek jerak bagi pelaku penyalahguna narkoba, terutama bandar dan pengedar. Dan terakhir, bagi pecandu narkoba masih ada harapan untuk dilakukan upaya terapi dan rehabilitasi. Dalam Undang-Undang 35 ini, bagi keluarga atau anggota masyarakat yang tahu ada pecandu narkoba diwajibkan untuk melapor. Kalau sudah lapor, akan diupayakan rehabilitasi. Nah, keempat upaya ini bisa kita lakukan secara simultan dengan harapan mampu menekan seminimal mungkin. Kalau menghapuskan tidak mungkin, karena narkoba merupakan realitas, tapi mengendalikan seminimal mungkin agar dampak buruk penyalahgunaan narkoba ini mampu kita kendalikan. Mungkin ini yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambah menarik hadirin dan pemirsa, memang kita tahu betapa jahat dan luar biasanya daya rusak narkoba ini. Dan Pak Ismail segera akan memberikan bagaimana pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan untuk membentengi para generasi muda, terutama pelajar dan mahasiswa, untuk sama-sama menjadi garda terdepan mencegah peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya. Silakan Pak Ismail.